Enggak apa-apa. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أيها المستمعون الكرام para pendengar setia kajian Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diselenggarakan oleh pengurus anak cabang Jam'iyah Al-Qurra wal Huffaz NU Kecamatan Kedung Jajang Kabupaten Lumajang yang sangat-sangat kami cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali di dalam mengkaji kitab Qisasul Anbiya wa Siratul Rasul karangan daripada Ad-Da'i ilallah Asy-Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Insyaallah ini sudah masuk ke pertemuan yang ketiga dengan tema pembahasan yaitu hakikat surga yang ditempati oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Baik, kita akan melanjutkan kajian yang telah kita mulai semenjak 2 pekan yang lalu. Dalam tema ini, dalam pembahasan ini, insyaallah 30 menit ke depan kita akan mengkaji lebih jauh tentang beberapa tafsiran ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan surga yang ditempati oleh Nabiullah Adam alaihissalam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jannatul lati dakhalaha Adam alaihissalam hal hiya jannatul khuldi am jannatun fid dunya. Surga allati yang dakhalaha masuk kepadanya siapa Adamu Nabiullah Adam alaihissalam, hal apakah hiya yaitu surga, jannatul khuldi adalah surga al-khuld yang abadi, am atau jannatun fil dunya atau surga yang ada di dunia. Bagaimana jawabannya? Mari kita simak penjelasan daripada Syekh Mutawalli Sya'rawi. Al-haqqu subhanahu wa ta'ala yaqul, al-haqqu Allah al-haq subhanahu maha suci Allah ta'ala dan maha luhur, yaqulu berfirman, wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula min haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Katsirun banyak minal ulama dari kalangan ulama qalu mengatakan atau memberikan pendapat, innal maksuda sesungguhnya maksud bil jannati daripada surga, hiya yaitu jannatul khuldi fil akhirah. Maksud daripada al jannah di dalam ayat yang dibacakan tadi, yang dimaksudkan adalah jannatul khuld, yaitu jannah atau surga abadi yang ada di akhirat.
Wahuna, dan di sini yatasaalu, bertanya-tanya siapa annasu, orang banyak. Kaifa yumkinu, kaifa bagaimana, yumkinu mungkin, an yadkhula masuk siapa iblis jannatat ta'iina lillah, surga orang-orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Wahuwa, dan sedangkan iblis asin adalah pembangkang atau pelaku maksiat saat itu. Wa kaifa yumkin, dan bagaimana mungkin, an yadkhula masuk jannatal khuldi, kepada surga abadi, jannatal khuld. Thumma, kemudian yakhruju, keluar, minha, darinya, ma'anna, padahal ma'anna Allah, padahal Allah Subhanahu wa taala qad, sungguh, kataba, telah menetapkan atau mentakdirkan, anna kullaman yadkhuluha, anna, bahwasanya kullaman, setiap orang, yadkhuluha, yang memasukinya, la yakhruju, tidak keluar, siapa man, minha, darinya. Apa katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi di dalam menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini? Naqul, kami menjawab, lihaula'i, kepada mereka semua, lihaula'i jami'an, kepada mereka semua yang bertanya, innakum, sesungguhnya kalian, la taftinu, tidak memahami betul, ila madluli kalimati jannah, kepada maksud atau tujuan kalimat surga, atau maksud daripada kalimat jannah. Fahada syai'un yusamma ghalabatul isti'mal. Fahada, dan adapun ini, syai'un, perkara, yusamma, yang dinamakan dengan istilah apa? Ghalabatul isti'mal. Dzalika, hal itu, annal lafdha, sesungguhnya lafaz, yakunu, menjadi, lahu, baginya, ma'anin, makna-makna atau arti muta'addidatin, yang beragam atau bervarian. Walakinnahu, akan tetapi ia, yukhadu, diambil, apa lafaz, adatan, lumrahnya, wa urfan, dan secara kebiasaan, ala maknan wahid, atas makna wahidin, yang satu. Bihaitsu, sekiranya, idza sami'al lafdha, apabila mendengar siapa man al-lafdha, lafad, insarafa adh-dhihnu, ya, insarafa adh-dhihnu ila hadzal ma'na bidzat. Insarafa, berpaling, apa adh-dhihnu, atau insarafa, pergi, insarafa, ya, insarafa, pergi, apa adh-dhihnu, pemahaman atau pemikiran, atau ya, pemikiran, ila hadzal makna, kepada makna ini. Langsung begitu saja, apa, pemahaman kita langsung menuju kepada makna yang dimaksud bidzat. Wa min hadzal madluli, dan daripada tujuan atau petunjuk makna ini, hina, ketika yasma'u, mendengar, kalimat jannah, mendengar siapa man kalimat jannah, kalimat jannah, yansarifu dhihnuhu, langsung menuju apa dhihnuhu, pikirannya, ila jannatil akhirah, kepada surga akhirat. Li'annaha, karena sungguhnya jannatul akhirah, hiya, yaitu al jannah, surga al haqiqiyah, yang hakiki. Walakin, akan tetapi, hinama ya'ti al-lafdhu, hinama, ketika ya'ti, datang, apa al-lafdhu, lafad, fil Qur'anil Karim, di dalam Al-Qur'anil Karim, la budda an na'rifa isti'malatihi, la budda, tidak boleh tidak, an na'rifa, agar mengerti kami, isti'malatihi, cara pemakaian lafadznya. Li'annal mutakallim, karena sesungguhnya yang berfirman, huwa, yaitu Allahu Ta'ala, adalah Gusti Allah Ta'ala. Wa minal jaiz, katanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan termasuk daripada perkara yang jaiz, an yakuna lafdhu, agar menjadi, an yakuna, agar ada, apa lil lafdhi, bagi lafad, agar ada lil lafdhi, bagi lafad, fil lughah, di dalam bahasa, apa ma'anin muta'addidat, ma'anin muta'addidatun, makna-makna muta'addidatun, yang bervarian. Satu lafaz bisa saja di dalam bahasa itu memiliki banyak atau ragam makna. Walakinnahu fid din, akan tetapi di agama makna tersebut
bermakna ya'khudul makna, yaitu mengambil al-makna asy-syar'i yang bersifat syar'i, al-istilahi yang bersifat istilah. Masalan contohnya hina tasma' ketika kamu mendengar kalimat al-hajj, kalimat haji, taqul inna maknaha, kamu akan mengatakan inna sesungguhnya maknanya antaqsida, agar memaksudkan kamu atau bertujuan kamu bait Allah, ke rumah Allah Ta'ala al-haram, yaitu Masjidil Haram. Walakin al-hajja fil lughah ma'nahu, walakinna, dan akan tetapi al-hajja, adapun lafaz walakinna dan tetapi al-hajja, lafaz hajj fil lughah di dalam bahasa ma'nahu artinya al-qasdu faqat, yaitu bermaksud atau berniat atau menuju. Faida qasadta, apabila kamu bermaksud az-zahaba, pergi, ila makanin, kepada suatu tempat, taqul, kamu akan mengatakan hajjta, kamu pergi, kamu memaksudkan pergi ke suatu tempat, ilaihi, ke sana. Falamma, maka tatkala jaa, datang apa al-islamu, Islam, asbaha, menjadi apa al-makna, arti al-islami, yang islami, al-fiqhi, yang bermakna atau yang bersifat fiqhi, asy-syar'i, yang syar'i, li kalimatil hajj, kepada kalimat haji, yaitu apa? Huwa, yaitu antaqsida, agar memaksudkan kamu baitullahil haram, baitullahil haram li adail manasik, untuk melakukan ibadah atau manasik haji. Wa kalimatu shalah, kalimat salat juga masalan sebagai contoh, maknaha artinya fil lughah di dalam bahasa ad-du'a, yaitu doa. Misalkan dalam tafsir surat At-Taubah ayat 103, wa shalli alaihim ay ud'u lahum. Ya, falamma ja'al Islam, ketika datang Islam, akhadaha, mengambilnya apa al-Islam, ila makna ibadah, kepada makna ibadah, al-mabdu'a, yang diawali bitakbiri, dengan takbir, al-makhtumati, yang diakhiri bitaslimi, dengan salam, bikulli syurutiha, dengan segala syarat-syaratnya. Hadhihi as-shalah, ini yang dimaksud dengan shalah. Kembali kepada pembahasan surga. Al-jannah fil lughah ma'naha as-sitr. Secara bahasa al-jannah, surga itu di dalam bahasa maknanya as-sitr, yaitu penutup. Walidzalika yutlaqu, walidzalika, dan dengan demikian atau karena demikian, yutlaqu, disebutkan alal makan, kepada suatu tempat, alladhi, yang fihi, di dalamnya, asjarun gharizah atau ghazirah, pohon-pohon ghaziratun, yang lebat, wa mutanawi'atun, dan beragam, tasturuh, menutupi apa asjar, al-insana, manusia, wa huwa, dan adapun manusia, yamshi, berjalan, fiha, di dalamnya. Jadi makna surga itu adalah as-sitr secara bahasa, yaitu menutup. Karena orang yang masuk ke dalam suatu tempat di mana di sana banyak pepohonan yang lebat, seolah-olah orang yang berjalan di sananya tidak kelihatan, maka disebut dengan jannah. Wa fi nafsil waqt, dan di waktu yang sama, fa innaha, maka sesungguhnya surga, bithimariha, dengan buah-buahannya, al-katsirati, yang banyak, al-mutanawwi'ati, yang beragam, tu'ti, memberikan, al-insana, manusia, daruriyat wa kamaliyatil hayah, daruriyat, perkara-perkara yang sifatnya primer, ya, atau urgent, wa kamaliyatil hayah, dan sifatnya penyempurna, yaitu sekunder. Walidzalika, dan begitu juga, fahiyah, maka adapun jannah, fahiyah tasturuhu, menutupinya, amma, dari apa, jawaraha, yang meliputinya. Wa istati'u, dan bisa, an yabqa, agar tetap fiha, di dalamnya, tetap siapa insan fiha, di dalamnya, mustatiran, tersembunyi, wala yakhruj, dan tidak keluar. Fahiyah,
Sitrun, maka adapun surga sitrun yaitu penutup, daimun yang berlangsung terus menerus. Ya'isu hidup siapa insan fihi di dalamnya, masturan dalam kondisi tersembunyi, wa yajidu fiha hajatah, wa yajidu dan mendapatkan fiha di dalamnya hajatahu keperluannya. Hadha huwal makna, ini adalah makna al-lughawi yang bersifat lughawi li lafdzil jannah, kepada lafaz surga. Apabila kita kembali kepada pembahasan Al-Qur'anul Karim, ya, kita akan mendapati, katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, bahwa pemakaian lafaz surga itu ada dua makna. Satu makna lughawi, yang kedua makna jannatul akhirah. Sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nab. Ya, dan dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamathali jannatin bi rabwatin asabaha wabil. Dan di dalam firman Allah yang lain, wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa 'afafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perhatikan dalam ayat yang kita baca tadi, bahwasanya Al-Quran memakai di dalam 3 ayat, yaitu memakai lafaz jannah bermakna jannatul akhirah, yaitu bermakna, maknanya bukan jannatul akhirah tetapi makna jannatud dunya, yaitu surga-surga dunia. Ala anna ba'dul ulama yaqul, beberapa ulama juga ada yang mengatakan, innallaha subhanahu wa ta'ala qad farraqa baina jannatid dunya wa jannatil akhirah. Para ulama membedakan, memberikan perbedaan, suatu perbedaan antara surga-surga dunia dan surga akhirat. Falafdul jannah yutlaqu ala jannatil akhirah wahdaha. Adapun surga akhirat disematkan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an sendirian. Walafdul jannati min ghairil alif wal lam, dan lafaz jannah tanpa adanya al, alif dan lam, yutlaqu ala jannatid dunya. Ya. Dimaksudkan kepada surga-surga dunia. Jadi lafaz yang tidak ada alnya itu berarti lafaz jannah yang sifatnya dunia. Kemudian beliau menjawab, naqulu lahum, kata beliau, karena ini pendapat ulama. Naqulu lahum, beliau menjawab, inna hadzal qaulah ghairu sahih. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat atau pernyataan yang tidak sahih. Bidalil, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Ya, ashabal jannah di sini al jannahnya ada alnya. Sedangkan pembahasan di dalam ayat ini yaitu tentang kebun, ya, kebun yang memiliki buah-buahan yang banyak di dunia. Idan, jadi kata beliau, fal alif wal lam la yumayyizani laf. Tidak bisa menjadikan atau membedakan antara lafaz mana yang surga dunia atau mana yang surga akhirat. Seperti itu. Ini bantahan Syekh Mutawalli Asy'arawi. Dan sebagian juga menambahkan begini, innallaha ta'ala adkhala Adam wa zaujatahu jannatal khuldi. Kata para ulama, sebagian ulama menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memasukkan Adam dan istrinya ke jannatal khuld, yaitu jannah akhirat. Wa indama asaya, dan ketika beliau berdua melakukan kesalahan, anzalahuma, menurunkannya siapa Allah. Walau annahuma lam ya'siya la dhalla fil jannah. Seandainya keduanya tidak melakukan kesalahan, maka keduanya akan tetap tinggal di surga. Naqul lihaula, katanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, saya juga akan menjawab kepada mereka yang menyatakan demikian, antum abtaltum muradatillahi fi khalqi Adam. Kalian dengan pendapat yang seperti itu telah membatalkan kehendak atau maksud keinginan dari Allah di dalam penciptaan Adam. Kenapa? Lima lam yaqulillahi ta'ala, Allah tidak berfirman atau tidak menyatakan di dalam firman-Nya, innahu khalaqa Adam liya'isha fil jannah. Tidak ada pernyataan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam untuk hidup di surga. Bal
khalaqahu, akan tetapi khalaqahu menciptakannya siapa Gusti Allah, liya'isha untuk hidup siapa Adam, fil ardi di bumi, wadhalika misdaqan, dan hal itu misdaqan sebagaimana menjadi misdaq, yaitu bukti daripada firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Idzan, kata beliau, jadi Adam makhlukun lil ard, Adam diciptakan untuk hidup di bumi, liya'muraha, untuk memakmurkannya, wa ya'ishu fiha, dan hidup di dalamnya. Walidzalika la yaqulu ahad, kata beliau, walidzalika, dan oleh karena itu, la yaqulu, tidak boleh mengatakan ahadun, siapapun, inna law lam yartaqib ma'siyatan la baqiya fil jannah. Tidak boleh ada pernyataan kalaupun Adam tidak melakukan sebuah kesalahan, niscaya dia akan terus selama-lamanya di surga. Wa kana su'al ladzi yajibu an yas'al, atau wa kana su'alul ladzi yajibu an yus'al. Wa kana, dan ada apa, soalu pertanyaan, alladzi yang yajibu wajib, an yus'al untuk ditanyakan, huwa yaitu annahu sesungguhnya perkara, madama selagi Adam khuliqa khalifatun lillah, khuliqa khalifatan lillah, khuliqa diciptakan siapa Adam, khalifatan sebagai khalifah lillahi, khalifahnya Allah Ta'ala yang maha luhur, fil ardi di bumi, falimada sakanal jannah awwala. Kata beliau, pertanyaan yang lebih pantas adalah, kalau Adam memang Allah ciptakan untuk menjadi khalifah di bumi, untuk apa dia tinggal di surga pertama kali? Naqul, kata beliau, kami menjawab, inna lidzalika hikmah, inna lidzalika hikmatan, sesungguhnya karena di dalam perkara itu hikmatun, memiliki hikmah. Fa Adam khuliqa liyatalaqal manhaj minallahi fi if'al wa la taf'al. Adam diciptakan untuk menerima sebuah aturan atau metode dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa yang diterima oleh Nabiullah Adam ketika beliau diciptakan, yaitu teori if'al atau manhaj if'al wa la taf'al. If'al kada fa in lam taf'alhu fasadatil ard. Lakukan begini, apabila kamu tidak melakukannya, bumi akan rusak. Wala taf'al, dan jangan lakukan ini. Wala taf'al kada, dan jangan melakukan seperti ini. Fa in fa'altahu fasadatil ard. Apabila kamu melakukannya, alhamdulillah, fasadatil ardu, bumi akan rusak. Wa ma la yadhhar minhu fasad tarakahullahu mubahan fi an yaf'alahu Adam wa dzurriyyatuhu aw la yaf'aluhu. Dan apa yang tidak menimbulkan kerusakan, Allah membiarkan itu boleh untuk dilakukan oleh Adam dan anak keturunannya, dan tidak melarangnya. Ya. Faman hajullah asasan yamna an taf'al ma yahdus al fasad fil ard. Manhaj Allah secara mendasar, secara secara berlandaskan akan larangan untuk tidak melakukan perkara yang bisa merusak atau mengacaukan bumi. Wa ya'muruka, dan memerintahkanmu untuk melakukan setiap perkara yang mencegah kerusakan. Walakin, yang menjadi pertanyaan, akan tetapi, hal taraka Adam hakada duna an yujad man yuhawil an yusidu alaihi manhajallah. Apakah Adam alaihissalam dibiarkan begitu tanpa ada upaya menghadirkan orang-orang yang ingin menghancurkan aturan Allah ini? Lah, tidak. Allah tidak membiarkan Adam seperti itu. Faqad maka sungguh ja'ah telah datang siapa syaitan liyufsidah, untuk menghancurkan manhajallah, aturan Allah, fi nafsi Adam, di dalam diri Adam. Fayazinu lahu an yaf'al ma nahahu Allah, fayazinu maka merayu lahu untuknya siapa syaitan, an yaf'ala agar mengerjakan Adam ma perkara nahahu yang melarangnya siapa Allah Gusti Allah, anhu kepada melakukan ma. Wa alla yaf'ala, dan agar tidak melakukan ma perkara kepada perkara amarhu yang memerintahkannya siapa Allah Gusti Allah bi dengan ma. Faida qala Allah li Adam, faida maka apabila qala berfirman siapa Allah Gusti Allah li Adam, shalli, salatlah, zayyana lahu syaitan tarkas shalah, zayyana merayu lahu kepada Adam siapa syaitan tarkas shalah, agar meninggalkan salat. Wa idza qala Allahu lahu, apabila Allah berfirman lahu kepada Adam, la tashrabil khamrah, jangan meminum khamar, zayyana lahu syaitan an yashrabal khamar, merayu kepadanya siapa syaitan agar yashraba
meminum siapa Adam al-khamra khamr. Faya amaliyatu ifsadin lil manhaj. Faya maka adapun yang cara-cara seperti ini merupakan proses-proses perusakan kepada manhaj Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuridu li khalifati, dan Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki li khalifati kepada khalifahnya fil ardi di bumi, an yatba'a manhajahu agar mengikuti aturannya hatta yas'ada sehingga dia menjadi bahagia di dunia wal akhirah dan di akhirat. Waldalik kata beliau, karena maka ada labuddah seharusnya an yatimma agar selesai tadribu Adam, pelatihan Adam bitajribatil amaliyah dengan tajribah atau pelatihan yang sifatnya praktisi ya. Alama sayahdus lahu idza ata'al manhaj, alama sayahdus lahu terhadap apa yang akan terjadi kepadanya idza apabila ata'a mentaati apa al manhaj, wa ma sayahdus dan apa yang akan terjadi kepadanya idza asaw apabila bermaksiat kepada Allah. Jadi pada intinya jawaban daripada pertanyaan yang menanyakan kenapa kalau memang Adam itu mau diciptakan di bumi, kenapa harus tinggal di surga dulu? Di sini Syekh Mutawalle Syarawi menyatakan bahwa ini ranah praktisi. Jadi Allah memberikan pengajaran kepada Adam di surga, pelatihan sifatnya. Pelatihan kalau taat jadinya seperti ini, kalau tidak taat nanti konsekuensinya begini. Itu jawaban secara singkat yang bisa kami simpulkan daripada membaca apa yang disampaikan di dalam maksud yang dimaksudkan oleh Syekh Mutawalle Syarawi di dalam membaca maksud dan hikmah daripada tinggalnya Adam di surga. Sebagai apa tadi? Praktek manhaj if'al wala taf'al. Seperti itu. Ya, bukan sebagaimana yang disangkakan oleh pertanyaan-pertanyaan yang awal-awal itu tadi. Kalau Adam katanya kalau seandainya tidak bermaksiat akan begini, kalau tidak melakukan dosa akan tetap di surga. Bukan seperti itu. Idzan jadi labudda an na'lam, kita harus mengerti annal jannah, sesungguhnya surga allati 'asha yang hidup fiha di dalamnya siapa Adam, Nabi Adam, laisat hiya jannatul khuld, bukanlah surga al khuld, li'annal hayata, karena sungguhnya hidup fi jannatil khuld la ta'ti illa ba'da taklif, karena hidup di surga al khuld itu tidaklah bisa dilaksanakan atau tidak bisa terlaksana kecuali setelah melakukan taklif, ya, tanggung jawab yang Allah tanggungkan kepada hambanya. Faya jazaun littiba'i manhajillah, dan itu adalah jaza littiba'i manhajillah ta'ala, yaitu balasan daripada orang yang mengikuti manhaj Allah ta'ala. Walaysat sabiqatun ala hadal manhaj, ya, kama anna jannatal akhirah hiya jannatal khuld man yadkhuluha la yakhruj minha abadan. Wa Adam, adapun Adam makhlukun lil ard, diciptakan di bumi. Idzan fal jannatul lati 'asha fiha Adam, adapun surga yang di dalamnya Nabi Allah Adam hidup, hiya yaitu makanun, suatu tempat, a'addahu yang mempersiapkannya siapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala, lahu untuknya, liyatimma tadribah, untuk menyelesaikan pelatihannya di dalam mempraktekkan manhaj ini. Amran biqaulillahi ta'ala, sebagai bentuk ketaatan perintah terhadap firman Allah, fakula, wa nahyan, dan perintah larangan biqauli ta'ala, dengan perintah Allah ta'ala di dalam firman-Nya, wala taqraba, dan jangan mendekati, ya, dan jangan mendekati. Jadi ini yang bisa kami sampaikan, bahwa pada kesimpulannya surga yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang Nabiullah Adam itu adalah suatu tempat yang memang Allah siapkan untuk Nabiullah Adam untuk melaksanakan atau menyelesaikan praktek manhaj if'al wala taf'al itu, ya. Karena jannatul khuld yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang mentaati manhaj ini, itu adalah surga yang akan ditempati setelah
menerima taklif ya. Setelah semua manusia nanti mempertanggungjawabkan amalan-amalannya, nanti dia akan diganjar, dijaza dengan surganya Allah yang disebut dengan jannatul khuld ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.